wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Agustin dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya mendapatkan tugas biologi mengenai kultur jaringan. Mari kita lanjut ke materinya. Dari bahasa kultur yaitu budidaya, jaringan yaitu sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi, kultur jaringan yaitu budidaya tanaman tapi menggunakan suatu jaringan tanaman itu sendiri. Pengertian kultur jaringan secara lengkap. Pengertian kultur jaringan secara lengkap adalah teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman, menumbuhkan pada media buatan yaitu media berupa aseptik dan steril, sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Mengapa kok bisa kultur jaringan memperbanyak tanaman hingga tumbuh sempurna? Kultur jaringan memiliki sifat totipotensi. Apa itu totipotensi? Totipotensi yaitu kemampuan setiap sel untuk menumbuhkan menjadi individu yang sempurna jika ditempatkan di lingkungan yang sesuai. Pengemuka teori totipotensi ini dikemukakan oleh Bapak Gertland Herbert pada tahun 1898, ahli fisiologi dari Jerman. Tahapan kultur jaringan atau mikropropagasi. Tahapan dan teknik kultur jaringan atau mikropropagasi ada 6 macam. Yang pertama ada sterilisasi, yang kedua pembuatan media, yang ketiga inisiasi, yang keempat multiplikasi, yang kelima pengakaran, dan yang terakhir keenam yaitu aklimatisasi. Ada yang tahu apa itu sterilisasi? Apa itu sterilisasi? Dari kata sterilisasi yaitu kata steril. Jadi sterilisasi itu kultur jaringan harus ditempatkan di tempat yang steril. Misalnya di laboran, airflow, kabinet. Yang kedua, alat yang digunakan juga harus steril. Bisa menambahkan dengan larutan kaporit atau etinol. Yang ketiga, laboran yang digunakan juga harus steril. Yang kedua, pembuatan media. Dari kata pembuatan media yaitu kita harus membuat media untuk bisa tanaman itu tumbuh, bisa menggunakan botol plastik digunting atasnya lalu bawahnya bisa dilubang-lubangi agar bisa menyerap air. Bisa juga menggunakan pot yang berbahan plastik, dan pembuatan media ini dapat berupa medium padat atau medium cair. Media terdiri dari garam mineral, vitamin, dan hormon. Media yang digunakan yang sudah dituangkan ke dalam wadah tersebut harus ditempatkan di tempat yang tertutup. Tetapi harus juga ada tembusan cahaya yang masuk ke dalam tanaman itu agar mendapatkan cahaya yang cukup dan bisa tumbuh dengan sempurna. Yang ketiga, inisiasi. Inisiasi yaitu pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan ditanamkan. Bagian eksplan biasanya digunakan yaitu bagian tunasnya agar cepat menumbuh. Yang keempat, multiplikasi. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan mengindahan media dari media yang sebelumnya digunakan. Kegiatan ini dilakukan sama seperti sterilisasi di laboran airflow kabinet agar bisa menghindari gagalnya pertumbuhan tanaman, yaitu disebut dengan kontaminasi.
Yang kelima, ada pengakaran. Pengakaran adalah fase eksplant akan menunjukkan pertumbuhan akar yang menandai bahwa tumbuhan itu akan tumbuh dan berjalan dengan baik. Pengakaran ini biasanya ketika tunas sudah mengeluarkan sedikit akar yang ditanam dan itu bisa dipindahkan ke media untuk memperbanyak tanaman. Yang terakhir, aklimatisasi. Aklimatisasi yaitu kegiatan memindahkan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Dan pemindahan ini harus dilakukan dengan secara hati-hati dan harus juga menggunakan bantuan sungkup. Permasalahan dalam kultur jaringan. Permasalahan kultur jaringan ada 3, yaitu yang pertama, kontaminasi mikroorganisme. Dan yang kedua, browing atau pencoklatan. Terakhir, vitrifikasi. Keunggulan kultur jaringan. Selanjutnya, keunggulan kultur jaringan. Ada 3 keunggulan kultur jaringan, yaitu 1. Dapat diperlukan bibit yang bersifat dengan induknya. Yang kedua, bibit yang dihasilkan seragam. Ketiga, kualitas dan kesehatan bibit terjamin. Kekurangan kultur jaringan. Yang terakhir yaitu kekurangan kultur jaringan. Ada 3 macam kekurangan kultur jaringan. Yang pertama, memerlukan biaya yang tinggi. Yang kedua, terjadi mutasi pada sel atau jaringan dan hingga menyebabkan risiko kegagalan dalam produksi. Mungkin cukup sekian mengenai kultur jaringan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahkataan saat menjelaskan ataupun ada yang kurang dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.